pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Rohana dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Duduk siap tidak? Berdoa mulai. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga dengan berdoa nanti dapat belajar ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu presentasi dulu. Siapa yang nggak hadir? Husna kenapa? Sakit ya, berarti Husna dulu kayak nggak berangkat. Yang lain berangkat semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan 15 menit literasi dengan membaca buku. Silakan dibuka terlebih dahulu bukunya. Kita baca dimulai dari sekarang ya. Ya, pelajaran hari ini ada banyak kesalahan, mohon maaf. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup ya 15 menit. Silakan ditutup kembali, simpan bukunya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang materi cerpen ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menulis teks resensi. Nah, langsung saja ya. Materi kali ini silakan kalian melihat di layar laptop ini ada slide tentang menulis resensi. Menulis teks resensi. Nanti kalian akan menemukan butir-butir penting dari buku pengayaan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas. Jadi, kompetensi dasar pada pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama 3.10, yang kedua 4.10. 3.10 menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. 4.10 mempertunjukkan kesan eksklusif terhadap salah dua buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. Itu ya kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, mengungkapkan butir-butir penting dari dua buku pengayaan. Yang kedua, menyusun rancangan laporan butir-butir penting dari dua buku pengayaan. Dan yang terakhir, mengembangkan laporan butir-butir penting dari dua buku pengayaan dalam bentuk teks eksplanasi. Ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Jadi diharapkan nanti peserta didik sanggup mengungkapkan butir-butir penting dari dua buku pengayaan, kemudian menyusun rancangan laporan butir-butir penting dari dua buku pengayaan, dan mengembangkan laporan butir-butir penting dari dua buku pengayaan. Nah, ada kata-kata nih dari Imam Syafi'i. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi semangat belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 teori yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian teks resensi ya. Yang kedua nanti ada struktur teks resensi, dan yang ketiga ciri kebahasaan teks resensi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengertian teks resensi. Jadi definisi teks resensi itu adalah teks resensi adalah ulasan atau penilaian atau juga bisa pembicaraan mengenai suatu karya. Bisa berupa buku, juga bisa berupa film atau karya yang lain. Jadi resensi itu kita menilai atau mengulas, membicarakan suatu karya. Biasanya kita sering menjumpai ya kalau resensi itu lebih populer dengan novel gitu ya, meresensi sebuah novel, buku novel gitu. Jadi ada 3 kata kunci tentang resensi itu adalah ulasan, penilaian, dan pembicaraan. Sudah paham? Yang pertama pengertian teks resensi. Kita lanjut ya. Nah, jadi dalam teks resensi itu hal-hal yang dapat ditanggapi dalam teks resensi itu
adalah kalian bisa menilai suatu buku itu yang pertama kualitas isinya. Yang pertama kualitas isi. Jadi kalian bisa menilai buku itu kualitasnya baik atau buruk dan sebagainya ya. Kemudian penampilan dari buku tersebut bisa kalian lihat dari covernya atau dari isinya, misalnya tulisannya, bentuk tulisannya atau ukuran tulisannya. Kemudian juga bisa unsur-unsur bahasa dan manfaat bagi pembaca. Jadi kalian bisa mengomentari tentang bahasanya, apakah bahasa dari buku tersebut dapat dengan mudah dipahami, lugas atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif, efisien gitu ya, tanda bacanya dan sebagainya. Kemudian manfaat bagi pembaca. Jadi kalian juga mengumumkan di situ apa sih manfaat yang telah yang bisa kita dapatkan setelah membaca buku tersebut. Jadi di sini kita resensi tentang tadi ya 2 buku pengayaan. Jadi fokusnya kepada meresensi buku. Itu ya. Selanjutnya, nah pembahasan yang kedua itu tentang struktur teks resensi. Jadi dalam menulis teks resensi itu ada aturan-aturannya, tidak asal-asalan. Jadi ada sistematika atau urutan-urutan yang harus kalian penuhi. Jadi sistematika yang terdapat dalam resensi itu yang pertama ada judul resensi, kedua ada identitas buku yang diresensi, yang ketiga ada inti atau isi dari resensi tersebut, yang keempat ada keunggulan buku, kelima ada kelemahan atau kekurangan buku, dan yang terakhir ada penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang sistematika menulis teks resensi. Nah, selanjutnya ya kita bahas satu persatu dari struktur teks resensi ya. Yang pertama jadi judul resensi. Yang perlu kalian tulis jadi judul resensi itu kalian boleh menulis sesuai dengan judul yang buku yang kalian baca, asalkan tetap dalam konteks buku tersebut. Itu ya judul resensi. Jadi awal sekali menulis teks resensi itu yaitu judulnya. Jangan lupa ada judulnya. Selanjutnya identitas buku yang diresensi. Nah, identitas buku resensi itu meliputi apa saja? Meliputi judul buku, itu jelas ya, ada judulnya. Terus yang kedua ada penulis atau pengarangnya, ketiga ada penerbitnya, terus cetakan dan tahun terbit, yang kelima tebal buku dan jumlah halaman. Jadi ibu contohkan ya, misal kalian akan meresensi buku ini. Yang pertama kalian harus menulis judul resensi, dan yang kedua identitas buku yang diresensi. Identitas buku ini yang pertama judul bukunya. Nah, ini bisa dilihat dari covernya ya, Mahakarya LDK, dari LDK untuk Mukti, itu judulnya. Kemudian penulis atau pengarangnya, penulisnya ini, LDK Indonesia. Kemudian nama penerbit, penerbitnya biasanya di pojok kanan kiri gitu ya. Ini pustakawan. Terus cetakan dan tahun terbit. Nah, cetakan dan tahun terbit itu bisa kalian lihat dari awal halaman buku. Biasanya di lembar kedua. Nah, sini ada keterangan cetakan dan tahun terbit. Nah, ini cetakan pertama Februari 2020, berarti cetakan yang pertama dan tahun 2020. Kemudian tebal buku dan jumlah halaman. Di sini juga ada tebal bukunya 14 kali 21 cm dan jumlah halamannya 256 ya. Sini ya, kalian identitas bukunya bisa dilihat di halaman awal pada buku yang kalian resensi. Selanjutnya, lanjut. Yang ketiga ada pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan itu memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang menulis buku tersebut. Misal dicontohkan di sini. Buku Mahakarya Lembaga Dakwah Kampus ini adalah curahan pemikiran oleh 33 penulis. Terus contoh pendahuluannya. Kemudian setelah pendahuluan kalian menulis juga inti atau isi resensi, yaitu bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Jadi kayak kalau novel itu seperti sinopsisnya. Nah, setelah pendahuluan kemudian ada sinopsis atau inti rangkuman dari buku ini. Dirangkum. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang apa. Nah, selanjutnya yang ke-5 itu kalian juga harus menuliskan tentang keunggulan buku yang kalian resensi. Keunggulan buku ini berisi penilaian mengenai kelebihan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Misal
keunggulan buku ini sangat mudah dipahami gitu ya. Terus kemudian apa lagi gitu? Contohnya itu. Kemudian yang selanjutnya kekurangan buku. Nah, selain kelebihan, pasti juga buku ini tuh memiliki kekurangan atau penilaian mengenai kekurangan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Misal, tapi dalam buku ini terdapat kesalahan penulisan ejaan seperti itu. Misal bahasanya ada yang tipu atau salah ketik gitu. Itu kekurangan bukunya. Nah, yang terakhir dari kalian menulis teks resensi itu adalah penutup, yaitu mengungkapkan apakah yang dapat diperoleh dari buku yang diresensi dan imbauan kepada pembaca. Kayak merekomendasikan, ini cocok banget buat kita buat itu. Penutupnya itu kayak merekomendasikan bukunya itu baik atau enggak. Jadi intinya ya, penulis teks resensi ini adalah tugas dari penulis teks resensi ini adalah memberi gambaran kepada pembaca apakah buku yang dibaca itu layak atau tidak. Jadi inti dari menulis resensi itu apakah buku ini layak dibaca atau tidak. Pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir ini, ciri kebahasaan teks resensi. Ternyata teks resensi itu juga memiliki ciri kebahasaan, bisa dilihat dari yang pertama. Ternyata teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Contohnya itu konjungsi bahwa, yakni, yaitu. Jadi kalian ketika menulis resensi bisa digunakan konjungsi penerangan dari yaitu. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya itu kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Tempo itu kayak waktu ya, temporal. Sejak, semenjak, kemudian. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan konjungsi penyebaban. Ya. Contohnya itu kata karena, sebab, oleh sebab itu, karenanya, oleh karena itu. Kemudian yang terakhir, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, ini biasanya di akhir atau di penutupnya itu yang tadi Ibu jelaskan. Nah, ini pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Jadi pembaca hendaknya membaca buku ini karena apa-apa. Nah, terakhir itu ada yang ditanyakan, udah jelas semuanya? Jelas ya? Oke, jadi kita ulang lagi. Tadi pembahasan kita yang ada 3, yaitu pengertian teks resensi. Yang kedua, struktur teks resensi. Yang terakhir, ciri kebahasaan teks resensi ya. Yang pertama itu pengertian, tadi apa? Pengertiannya ada 3 kata kunci dari teks resensi. Ulasan ya, terus penilaian dan pembicaraan. Jadi diingat-ingat teks resensi itu yaitu penilaian, pengulasan, ulasan dan pembicaraan. Yang kedua tadi kita bahas tentang struktur ya, teks resensi. Yang pertama ada judul, yang kedua identitas buku yang diresensi. Meliputi apa aja? Judul bukunya, terus penulis, pengarang ya, terus penerbit, dan yang lain bisa dilihat di halaman kedua. Selanjutnya setelah identitas buku apa? Pendahuluan. Ya, ada pendahuluannya jangan lupa. Kemudian ada inti atau isi resensi yang berisi tentang rangkuman atau sinopsis kalau novel ya. Tapi kalau buku rangkuman buku itu. Ya, nah itu poin-poin penting dari buku itu ditulis di intinya. Menulis isi dari buku itu. Terus yang selanjutnya ada kelebihan buku atau keunggulan buku ya. Selanjutnya ada kelemahan atau kekurangan buku, dan yang terakhir ada penutup. Kemudian pembahasan yang ketiga tadi ada ciri kebahasaan dari teks resensi menggunakan konjungsi tadi ya yang jelas. Oke, jika udah pada jelas semua, selanjutnya nah ini pasti yang kalian tunggu-tunggu sekali. Gue akan memberikan tugas. Nah, dalam
Ini nanti kalian dijelaskan untuk membaca buku non fiksi ya, jangan yang fiksi, jangan yang novel. Kita belajarnya ya membacanya buku non fiksi atau buku pengayaan. Dua buku nanti kalian cari butir-butir penting dalam buku itu. Jadi baca dulu keseluruhan. Dalam baca itu kalau bisa ya, setelah membaca tuh kalian langsung menulis apa yang kalian dapat. Jadi untuk dapat kemudahan kalian dalam menulis rangkumannya juga. Nanti kalian tugasnya menemukan butir-butir penting dari buku yang kalian baca. Ya. Terus setelah itu, nanti setelah kalian menemukan butir-butir penting, selanjutnya kalian menulis teks resensi dari buku yang telah kalian baca. Setelah menemukan butir, terus menulis resensi. Nah, nanti di akhir kalian akan menulis laporan teks resensi dalam bentuk teks eksplanasi gitu ya. Tapi nanti masih lama. Kalian tugasnya hanya membaca buku. Karena kan kalian juga setiap hari sudah membaca ya, 15 menit membaca dengan literasi. Itu nanti juga memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Jadi diharap dapat dikumpulkan minggu depan. Sudah jelas semuanya? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Jadi ditulis di buku saja. Nanti di buku tugas dikumpulkan minggu depan ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Tadi udah kita review ya materi pada hari ini, kita bahas tentang teks resensi. Nah, minggu depan setelah kita mengumpulkan tugas dan kita bahas tugasnya masing-masing ya, tugas dari kalian. Terus mungkin itu aja yang bisa disampaikan materi pada hari ini. Sudah banyak, dan untuk itu mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas bimbing doa. Siap ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pembelajaran hari ini ada banyak kesalahan, mohon maaf. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.